Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anggita Dwi Astuti. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 11 semester 4. Ada materi dampak dari Perang Dunia II yang merupakan awal munculnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meletusnya Perang Dunia II menimbulkan akibat yang sangat besar bagi negara-negara di dunia. Akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai negara adidaya baru di dunia. Pada saat itu, Amerika Serikat berpaham liberalis kapitalis dan Uni Soviet berpaham sosialis komunis. Perbedaan ideologi yang mencolok di antara kedua negara tersebut mengakibatkan munculnya Perang Dingin atau Cold War. Penyebab pecahnya seku Perang Dingin ini adalah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat beserta sekutunya atau blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya atau blok Timur. Perebutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini menyangkut bidang yang luas, contohnya seperti politik, ekonomi, militer, ataupun luar angkasa atau outer space. Yang pertama, ada di persaingan di bidang politik. Amerika dan Uni Soviet melancarkan sistem aliansi, yaitu negara-negara yang memiliki musuh bersama berusaha membentuk wadah guna mempertahankan diri. Aliansi Pakta Warsawa dibentuk pada tahun 1955 sebagai wadah kerjasama pertahanan keamanan dengan negara komunis. NATO dibentuk pada tahun 1849 sebagai wadah kerjasama militer antar negara non-komunis. Lalu yang kedua, ada persaingan di bidang ekonomi. Amerika Serikat sebagai negara kreditor yang besar membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk pembangunan dengan perhitungan bahwa rakyat yang makmur hidupnya merupakan pasaran untuk hasil industrinya, dan mencegah pengaruh komunis karena masyarakat yang menderita atau miskin merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya paham komunis. Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya membantu perjuangan nasional kepada negara di Eropa dan Asia berupa senjata atau tenaga ahli dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dan pengaruh dari perkembangan paham komunis di dunia. Lalu yang ketiga, ada persaingan di bidang militer. Pada masa berlangsungnya Perang Dingin ini, negara Amerika Serikat maupun Uni Soviet berusaha untuk melindungi diri dari serangan musuh dengan cara membangun angkatan bersenjata yang tangguh dan mengembangkan senjata yang mutakhir. Salah satu teknologi persenjataan yang dikembangkan secara besar-besaran itu pada masa Perang Dingin itu adalah pengembangan senjata nuklir antar negara dan antar benua. Lalu yang keempat, ada persaingan di bidang ruang angkasa. Karena Amerika Serikat dan Uni Soviet menganggap bahwa dunia menjadi semakin sempit untuk dijadikan ajang perebutan pengaruh, maka kedua negara tersebut mengalihkan perhatian ke luar angkasa sebagai tempat yang masih bebas untuk diperebutkan.
Untuk memenuhi ambisinya tersebut, Amerika dan Uni Soviet berlomba-lomba membangun teknologi penjelajahan ruang angkasa sejak tahun 1950-an. Lalu selanjutnya, dampak dari meletusnya Perang Dunia II yaitu terjadinya dekolonisasi. Salah satu ciri politik dunia setelah Perang Dunia II adalah terjadinya dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi adalah pembebasan negara-negara jajahan di Asia dan Afrika setelah selesainya Perang Dunia II. Gelombang dekolonisasi di Asia diawali dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, gelombang kemerdekaan terjadi di negara-negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Misalnya seperti Burma, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Lalu selanjutnya ada terjadinya disintegrasi antar bangsa-bangsa. Banyak negara yang terpecah belah. Negara-negara yang terpecah belah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Jerman terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang kedua, Indochina menjadi terpecah beberapa negara, yaitu Laos, Kampuchea, Vietnam, dan Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan. Lalu ada India terbagi menjadi India dan Pakistan. Lalu ada Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu Cina terbagi menjadi Cina dan Taiwan. Nah, selanjutnya ada lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meletusnya Perang Dunia II melahirkan gagasan dan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Upaya tersebut diantaranya adalah berupa lahirnya Piagam Atlantik atau Atlantic Charter pada bulan Agustus 1944. Diadakan juga konferensi Dumbarton Oaks. Masalah yang dibahas pada konferensi tersebut adalah masalah pembentukan Dewan Keamanan dan hak veto yang akan diberikan untuk anggota tetapnya. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan konferensi San Francisco di Amerika Serikat yang menghasilkan Piagam Perdamaian atau Charter of Peace pada tanggal 25 sampai 26 Juni 1945. Akhirnya, Charter of Peace ini diratifikasi oleh 50 negara anggota pertama PBB. Sehingga lahirlah PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Berdasarkan Piagam PBB, tujuan didirikan PBB yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Yang kedua, ada mempererat tali persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa untuk mewujudkan cita-cita PBB. Yang keempat, mengembangkan kerjasama internasional di berbagai bidang, serta menghargai kebebasan dan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa ataupun agama. Adapun asas-asas PBB yang digunakan tersebut sebagai dasar mencapai tujuan adalah sebagai semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedudukan, bahwa segenap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, bahwa setiap anggota akan menyelesaikan sengketa dengan tidak membahayakan perdamaian dunia, bahwa setiap anggota akan saling membantu sesuai ketentuan PBB dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri anggota.
Sampai saat ini, hampir negara-negara di seluruh dunia telah menjadi anggota PBB. Keanggotaan PBB ini terdiri atas dua macam. Yang pertama ada anggota asli, dan yang kedua ada anggota tambahan. Anggota asli terdiri atas 50 negara, yaitu negara-negara yang ikut menandatangani Piagam San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945. Lalu disusul dengan Polandia pada tanggal 15 Oktober 1945 menjadi 51 negara. Lalu selanjutnya ada anggota tambahan. Anggota tambahan yaitu negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasarkan syarat-syarat yang disetujui Majelis Umum PBB. Persyaratan itu adalah negara-negara merdeka dan cinta damai. Pemerintahannya sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Sejak PBB didirikan pada tahun 1945 itu hingga tahun 2011 sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional. Dan organisasi antar negara mendapatkan tempat sebagai pengamat permanen yang memiliki kantor di markas besar PBB dan juga hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota atau non-member states dan termasuk pengamat permanen atau tahta suci, mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Selanjutnya ada contoh peranan PBB bagi bangsa-bangsa di dunia dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dan kesejahteraan negara-negara di dunia. Yang pertama ada menyelesaikan sengketa antar Indonesia dan Belanda untuk masalah Irian Barat atau Irian Jaya. Yang kedua, ada kampanye program anti penjajahan di Asia Afrika sehingga lahir negara-negara merdeka. Lalu yang ketiga, menyelesaikan konflik Timur Tengah mengenai terusan Suez. Yang keempat, menyelesaikan konfrontasi Amerika Serikat dan Rusia mengenai penempatan peluru kendali di Kuba. Yang kelima, ada menempatkan pasukan perdamaian di berbagai negara yang sedang dilanda konflik untuk mengawasi gencatan senjata seperti di Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Palestina, dan Israel. Lalu ada Namibia, Afrika, Vietnam, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, ada memberikan bantuan keuangan, fasilitas, dan tenaga ahli untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang, seperti melalui UNICEF, WHO, FAO, UNESCO, dan UNDP, IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada memberi bantuan dana untuk renovasi bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur. Lalu yang kedelapan, ada membantu penanggulangan penyakit kronis dan menular seperti cacar dan HIV/AIDS. Yang kesembilan, ada memberikan bantuan kepada pengungsi internasional melalui UNHCR. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang dampak dari Perang Dunia II yang kemudian melahirkan atau munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf.
Jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube Ibu agar Ibu lebih semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Purworejo Unggul berkarakter mendunia. Mari disiplinkan diri dan terus berbagi. Buang jauh-jauh keakuan diri, mari satukan